Selamat siang Ananda semua. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Bagaimana keadaannya pada siang ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir, Bu, semua. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Raffi Tahir, Hadir, Bu. Reski Mulyani, Yul Hevina, Hadir, Bu. dan Ariel. Ya, Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kameranya dihidupkan ya. Nggak kelihatan wajahnya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, materi kita pada hari ini mengenai sistem komputer. Di mana mata pelajaran sistem komputer ini kita akan membahas mengenai organisasi dan arsitektur komputer. Pembahasan yang akan kita bahas yang pertama itu pengertian atau perbedaan organisasi komputer dan arsitektur komputer. Yang kedua, struktur dan fungsi utama komputer. Dan yang ketiga, konsep dasar operasi komputer. Keempat, struktur mesin von Neumann, dan kelima, sejarah perkembangan sistem komputer. Baik, kita masuk ke pembelajaran pertama, yaitu tentang pengertian atau perbedaan organisasi komputer dan arsitektur komputer. Pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dan suatu sistem komputer. Cabang ilmu ini biasanya mempelajari komponen-komponen sistem komputer yang terhubung dengan perintah logis dari sebuah program. Selanjutnya, pengertian organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terhubung dengan komponen-komponen pelaksana dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam melaksanakan aspek arsitekturalnya. Selanjutnya, perbedaan arsitektur dan organisasi komputer. Organisasi komputer, bagian yang terkait erat dengan komponen-komponen operasional, contohnya teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Sedangkan arsitektur komputer, kelengkapan sistem komputer yang terkait dengan kegiatan pemrograman, contohnya set instruksi, aritmatika yang dipergunakan teknik pengalamatan dan mekanisme input dan output. Selanjutnya, struktur dan function atau fungsi. Yang pertama, fungsi secara umum hanya ada 4, yaitu pengolahan data, penyimpanan data, dan gerakan data, serta kontrol. Struktur komputer berinteraksi dalam subversion dengan lingkungan eksternalnya. Ada 4 komponen struktural utama, yaitu satuan pengolahan tengah atau CPU, mengontrol operasi komputer, dan melakukan fungsi pengolahan data. Sering hanya disebut sebagai prosesor memori utama.
data toko, input atau output. Data bergerak antara komputer dan lingkungan eksternal, serta sistem interkoneksi, yaitu beberapa mekanisme yang menyediakan untuk komunikasi antara CPU, memori utama, dan input dan output. Selanjutnya, yaitu struktur dan fungsi utama komputer. Yang pertama kita bahas yaitu struktur dasar komputer. Ada Central Processor Unit atau CPU. CPU ini berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan sebagai pusat kegiatan dan pengolahan. Yang kedua yaitu memori. Memori ini merupakan media penyimpanan data pada komputer. Jenis memori ini dibagi dua yaitu ada RAM dan ROM. Yang ketiga ada input atau output. Input atau output berfungsi untuk memindahkan dari atau ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Sistem komputer membutuhkan perantara input atau output. Selanjutnya, fungsi utama komputer. Fungsi utama komputer ada pengolahan data, yang kedua fungsi komputer sebagai penyimpanan data, fungsi komputer sebagai pemindahan data, dan fungsi komputer sebagai kendali. Selanjutnya, konsep dasar operasi komputer. Konsep dasar operasi komputer yaitu sistem operasi komputer merupakan software pada lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer. Memori komputer dalam hal ini ada hard disk, bukan memori RAM, pada saat komputer dinyalakan. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Elemen-elemen dan dari sistem komputer adalah yang pertama, ada hardware atau perangkat keras. Hardware ini peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah. Sedangkan kedua yaitu software atau perangkat lunak. Program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Software terdiri dari sistem operasi, DOS, Linux, dan Windows. Kemudian bahasa pemrograman yaitu Visual Basic, C++, dan Java. Serta aplikasinya yaitu Microsoft Office, antivirus, dan Mozilla. Selanjutnya, struktur mesin von Neumann. Struktur mesin von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu unit aritmatika dan logika atau ALU, kemudian unit kontrol, memori, dan alat masukan dan hasil. Cara kerja komputer secara cepat menerima informasi, masukan digital, dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Selanjutnya, arsitektur mesin von Neumann pada tahun 1952. Mesin von Neumann adalah mesin komputer pertama kali yang bersifat storage program. 5 bagian utama dan arsitektur tersebut yaitu yang pertama, unit input untuk membaca data dan instruksi yang diberikan. Yang kedua, memori utama terdiri dan 4096 word. Kemudian arithmetic logic unit atau ALU sebagai bagian yang berfungsi untuk pemrosesan. Kemudian control unit atau CU sebagai pengendali kerja antara komponen arsitektur. Kemudian unit output untuk menampilkan hasil pengolahan data yang dilakukan ALU dan CU. Selanjutnya, sejarah perkembangan teknologi sistem komputer. Pada generasi pertama, yaitu ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer, di mana pada ENIAC ini dirancang dan dibuat oleh John Presper Eckert pada tahun 1946 di Universitas Pennsylvania. ENIAC
ENIAC ini merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. Kemudian ada komputer komersial. Komputer komersial pada tahun 1947, Eckert Mauchly Computer Corporation memproduksi komputer secara komersial. Komputer pertama yang dihasilkan adalah UNIVAC atau Universal Automatic Computer. Selanjutnya, generasi kedua yaitu transistor pada tahun 1955 sampai 1965, di mana pesatnya teknologi semikonduktor menghasilkan komputer transistor. Kemudian kedua IBM 70494, yaitu komputer ini diluncurkan pada tahun 1962. Kemajuan IBM 7094 adalah adanya Instruction Backup Register atau IBR, yang berfungsi menjaga instruksi berikutnya. Kemudian generasi ketiga. Generasi ketiga ini yaitu IBM System 360. Tahun 1964 dikeluarkan IBM System ini yang telah menggunakan teknologi IC. Kemudian ada DEC PDP 8. Pada tahun yang sama, DEC PDP 8 ini diluncurkan keunggulannya, bentuknya yang kecil sehingga sangat fleksibel digunakan. Selanjutnya generasi keempat. Generasi keempat, pada tahun 1993, Leto mengeluarkan mikroprosesor Pentium. Dan selanjutnya, komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima sedang dalam pengembangan. Komputer yang dipergunakan yaitu VLSI. Selanjutnya, komputer masa depan. Komputer masa depan atau komputer generasi ke-6 ini beberapa ilmuwan yakin suatu ketika akan tercipta suatu komponen yang akan disebut dengan nama biochip atau yang terbuat dari bahan protein sintesis. Mungkin sekian materi pada hari ini. Lebih lengkapnya Ibu juga akan memberikan tugas, sudah Ibu kirim ke classroom, dan Ibu akan memberi waktu sampai Sabtu depan. Mungkin itu materi kita pada hari ini. Apakah ada pertanyaan dari Anda semua? Tidak, Bu. Yang lain? Kok pada hilang? Jaringan, Bu. Ya, mungkin mana temannya yang tidak masuk, beritahu saja kalau ada tugas, dan kita lanjutkan diskusi di grup WA ya. Oke, Bu. Mungkin sekian pelajaran pada hari ini melalui Zoom. Ibu sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.